Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum. Ya Tuhan Dodi, kenapa kamu bawa motor kebut banget? Aku tahu ini udah sore, tapi kalau begini kan aku repot juga ngikutinnya. Keluh Mutia. Mutia membawa motornya dengan kecepatan tinggi karena ia mengikuti Dodi yang membawa motor dengan mengebut juga. Padahal sebenarnya Dodi masih berada jauh di belakangnya. Bahkan Dodi pun berusaha mengejar Mutia, namun kendaraan Mutia bagai ada yang membawa terbang melesat dengan cepat. Hingga Dodi kehilangan Mutia. Bu, itu siapa yang bawa motor kencang sekali? Ucap seorang anak kecil. Dia mau kemana? Kok ke arah sana? Di sana kan? Sahut sang ibu. Mbak berhenti! Teriak seorang pemuda. Iya mas, kejar dia. Kasih tahu jangan ke arah sana. Mbak, berhenti mbak! Kembali pemuda itu meneriaki Mutia. Meski begitu Mutia tidak sedikit pun mengubrisnya. Ada apa sih? Aku lagi buru-buru. Aku udah kehilangan jejak Dodi. Gerutu Mutia. Sudah jauh bu, susah mbaknya gak dengar. Ucap si pemuda. Kasihan sekali kalau sampai dia masuk ke dusun siluman. Sudah pasti masuk lah bu, kan kita berada di perbatasan. Ya Allah, lindungilah wanita itu, selamatkanlah dia. Tadi aku lihat ada wanita yang mengendarai sepeda motor ke arah sana. Ucap wanita yang usianya jauh lebih tua dari Irna. Iya mbak Bagas sudah mencoba mencegahnya, tapi wanita itu terus saja melaju. Sahut Irna. Ya Tuhan, semoga tidak terjadi apa-apa. Iya mbak, semoga Allah melindunginya. Sial, Mbak Mutia udah gak kelihatan. Kok dia nekat sih pengen banget lihat dusun siluman itu? Gerutu Dodi. Gimana dong? Hari udah semakin sore. Kalau kita tinggalin Mbak Mutia kasihan. Tapi kalau kita susulin aku takut. Ucap Pika bingung. Kita susulin aja yuk. Siapa tahu Mbak Mutia gak masuk dusun itu. Cuma lihat di perbatasan aja. Aku takut. Ini udah mau surup. Gak bagus kita masih keliaran di luar. Ya sudah, kamu ikut aku sampai ke rumah di depan sana. Sepertinya itu masih ada beberapa rumah di sana. Nanti kamu tunggu di sana, biar aku yang susulin Mbak Mutia. Lagi pula, kita diam di sini juga mau apa? Iya deh, ayo. Tapi aku gak ikut kamu ya. Iya. Lalu Dodi menghentikan motornya, manakala ia melihat beberapa orang yang tengah berada di luar rumah. Assalamualaikum bu. Maaf, saya mau bertanya, apakah ibu melihat seorang wanita mengendarai sepeda motor lewat di jalan ini? Tanya Dodi pada Irna. Wanita yang membawa motor dengan sangat kencang itu? Iya bu, dia rekan kerja kami. Kami baru saja pulang dari balai desa. Kami berencana kembali ke desa, tapi teman saya salah jalan. Iya betul, teman kalian memang melewati jalan ini. Tadi Bagas, anak saya, sempat memanggil dan mengejarnya, tapi mbaknya terus saja melaju ke sana. Ke dusun siluman? Tanya Dodi. Kalian tahu tentang dusun itu? Hanya tahu sedikit saja bu. Dusun siluman kan sangat terkenal, tapi isu tentang dusun itu simpang siur. Jadi, apakah sekarang adik-adik ini mau menyusul temannya? Iya bu, saya akan menyusul teman saya. Tapi, apakah saya boleh nitip teman saya ini di sini? Sebab dia takut. Oh iya, tentu saja boleh. Ya sudah, ayo dek. Juga ikut saya dulu ke rumah.
saya ada sedikit titipan untuk adiknya. Ayo. Ajak Bu Irna setengah memaksa. Dan akhirnya Dodi pun mengekor di belakang. Ini nak, bawa ini jika kamu mendekati dusun siluman, ucap Irna menyodorkan sebilah bambu kuning yang satunya di sisi ditajamkan. Ini untuk apa? Maaf Bu, saya banyak bertanya. Bambu kuning ini bisa membuat mereka takut. Jika kebetulan adik nanti bertemu dengan penghuni dusun siluman, lihatkan saja ini, nanti mereka akan pergi. Ya, seperti itulah dek. Kami juga tahu hal itu dari sesepuh kami. Meskipun kita tinggal berdekatan, alhamdulillah aman-aman aja. Baiklah, terima kasih atas semuanya. Saya akan mencari teman saya dulu, Bu. Dan satu lagi, saya titip teman saya satunya di sini ya, Bu, ucap Dodi. Iya, silakan. Mari Mas, biar saya temani Masnya, ucap Bagas. Lalu Dodi menoleh pada Irna. Apakah boleh, Bu? Ucap Dodi. Iya, hati-hati ya. Lantas mereka berdua pun menaiki motor untuk menyusul Mutia yang belum kembali lagi. Sementara itu, Mutia tiba-tiba menghentikan motornya. Ini motor kenapa lagi? Kok tiba-tiba berhenti? Mana gelap lagi? Si Dodi sama si Pika itu ya keterlaluan banget sih. Pengen nangis aja kalau gini. Mana HP gak ada sinyal lagi. Lagi pula ini kok desa sepi banget sih. Kok gak ada satupun kendaraan yang lewat. Kemudian Mutia berjongkok, mencari-cari barangkali ada yang salah pada mesinnya, meskipun ia tidak paham sedikit pun. Lalu ekor matanya menangkap seperti ada seseorang yang melintas di sampingnya. Itu ada orang. Mbak, panggil Mutia. Namun wanita yang ia panggil tidak merespon. Mbak, kembali Mutia memanggilnya. Kini kakinya ikut melangkah mengikuti sosok wanita yang terus berjalan itu. Mbak, tunggu Mbak. Ih, kok dia malah semakin cepat sih jalannya? Apa dia kira aku setan ya? Tunggu, Mbak, saya manusia. Saya sedang butuh bantuan, teriak Mutia sambil terus berlari mengejar. Akhirnya teriakan Mutia pun membuahkan hasil. Ini wanita yang sejak tadi ia kejar itu menoleh. Jantung Mutia serasa berhenti berdetak untuk sesaat. Susi, gumam Mutia saat ia melihat wajah si wanita yang ia kejar itu. Lalu Mutia memutuskan untuk berhenti mengejar dan berjalan mundur kembali. Kenapa bertemu Susi di tempat ini? Mana aku sendirian lagi? Aduh. Mutia kembali berlari pulang ke tempat ia meninggalkan motornya. Loh, kok ada dua jalan? Tadi aku jalan yang mana ya? Perasaan tadi jalannya gak kayak gini, cuma lurus aja. Coba kesini ah. Tunjuk Mutia pada jalan yang berada di samping kanannya. Kok sepi banget ya? Salah kali ya? Harusnya jalan yang kiri. Sedang apa kamu di sini? Tegur seseorang. Astagfirullah. Mutia kaget. Maaf Nek, saya kaget. Ini bukan waktu yang baik untuk berkeliaran. Iya Nek, tapi saya tersesat. Saya lupa di mana tadi saya meninggalkan kendaraan saya. Kamu tidak akan menemukannya malam ini. Sebaiknya kamu ikut denganku jika masih ingin pulang. Mendengar perkataan nenek itu membuat Mutia ngeri. Antara percaya dan tidak percaya, Mutia terbengung. Jika tidak percaya, tidak usah, dan teruslah mencari jalan keluar. Kamu hanya akan merasa lelah sendiri, ucap nenek
kemudian berbalik meninggalkan Mutia. Masih dengan keraguannya, namun Mutia berlari kecil menyusul si nenek. Apakah tidak merepotkan jika Mutia ikut dengan nenek? Tidak ada kebetulan pada suatu pertemuan. Ada sebabnya dia mempertemukan aku denganmu, jawab si nenek. Mutia pun diam. Ia hanya memperhatikan langkahnya pada jalanan yang dipenuhi ilalang setinggi lutut itu. Jalannya gelap. Cahayanya berasal dari obor kecil yang dipegang si nenek. Goresan ilalang membuat tangannya perih ketika ia menerobosnya. Nek, apakah rumah nenek masih jauh? Namun si nenek tidak menggubrisnya. Mungkin baginya, Mutia adalah wanita cerewet yang berisik. Hingga mereka sampai di rumah panggung berbilik bambu. Kemudian si nenek mematikan obornya. Mutia merasa heran. Kenapa obornya dimatikan? Bukannya digantung di depan pagar rumahnya agar terlihat terang. Namun kali ini Mutia bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Masuk, titah sang nenek. Mau tidak mau, Mutia pun mengikuti perintahnya. Sudah sejauh itu, mana mungkin dia kembali lagi. Duduklah, aku akan siapkan tempat untuk istirahatmu. Kemudian si nenek menyalakan pelita yang sudah tersedia di meja di hadapan Mutia. Seketika ruangan menjadi terang, dan Mutia terkesiap melihat keadaan rumah sang nenek. Nek, apakah rumah nenek ini baru saja mengalami kebakaran? Jawab sang nenek. Sekarang istirahatlah di kamar. Maaf, aku tidak bisa menjamumu dengan baik, karena aku tidak punya apa-apa. Tidak apa, Nek. Ini semua sudah cukup, ucap Mutia, kemudian berjalan menuju kamar yang sudah dipersiapkan. Namun Mutia menghentikan langkahnya ketika ia melihat bingkai foto yang tergantung di dinding dekat kamar yang akan ia tempati. Ini foto nenek dengan siapa ya? Kok aku serasa kenal anak remaja yang berada di sampingnya itu? Ucap Mutia lirih, mengingat-ingat seraut wajah yang familiar. Kenapa masih berdiri di sana? Oh, maaf Nek. Ini kan foto nenek ya? Anak kecil yang bersama nenek ini siapa? Tanya Mutia tanpa ragu. Itu cucuku. Sudah, masuklah. Hari sudah semakin larut. Aku akan mematikan pelitanya. Lalu, sekarang di mana cucu nenek itu? Kenapa nenek tinggal sendiri? Dia tinggal di desa sebelah, ikut bersama paman dan bibinya. Di luar dugaan, Mutia kira nenek itu akan marah dan mengusirnya keluar. Tapi nenek itu malah duduk dan mengelus bingkai foto usang itu sambil bercerita. Cucuku sudah yatim piatu sejak kecil. Di rumah ini aku mengurusnya, hingga ia bisa mempelajari banyak hal. Tapi aku sadar, jika cucuku membutuhkan pendidikan untuk bekalnya hidup di masa depan. Oleh sebab itu, aku mengirimnya untuk tinggal bersama paman dan bibinya. Nenek merindukannya ya. Figura foto itu akhirnya berpindah ke dalam pelukan tubuh rentah. Aku merindukannya. Aku hidup sendiri di sini dan selalu menunggunya. Kalau boleh tahu, nama nenek siapa? Rahmi. Nama cucu nenek Rahman. Itu Mas, itu ada kendaraan terparkir di pinggir jalan, tunjuk Bagas. Lantas Dodi pun menghentikan kendaraannya di samping motor yang Mutia tinggalkan tadi. Dodi turun dan mengamati kendaraan roda 2 itu. Iya betul, ini motornya. Lalu kemana Mbak Mutia?
Kok motornya ditinggal begitu saja? Mas, lihat di sana. Tunjuk Dodi pada sebuah jalan setapak. Dusun siluman. Shh, jangan keras-keras, Mas. Apa menurut kamu Mbak Mutia pergi ke sana? Iya, Mas. Kemana lagi? Pasti Mbak Mutia disesatkan dan diperdaya untuk memasuki tempat itu. Jadi, apakah kita akan masuk ke sana juga? Apakah Mas siap jika nanti kita bertemu dengan penghuni dusun itu? Entahlah. Kalau aku memang sudah beberapa kali pernah bertemu mereka. Apakah bambu kuning yang kita bawa ini manjur untuk mengusir mereka? Selama ini sih iya. Ya sudah, ayo kita masuk. Tapi tidak usah jauh-jauh. Nanti kita tersesat bagaimana? Baik, ayo Mas. Siapkan bambu kuningnya, biar aku yang berjalan di depan. Lantas mereka berdua pun memasuki wilayah dusun siluman. Aroma bunga randu yang sedikit mistis langsung memenuhi perciuman Dodi dan Bagas. Mbak Mutia, panggil Dodi saat ia melihat seliwet seseorang. Jangan kencang-kencang, Mas. Tapi itu Mutia, Gas. Tunjuk Dodi pada bayangan yang berada beberapa meter di depannya. Lantas Dodi pun berjalan mendahului Bagas. Sementara itu, Bagas merasa tidak yakin jika orang yang berada di hadapannya adalah orang yang tengah mereka cari. Mata Bagas memicing, mengamati sosok yang tengah berada di hadapan mereka itu. Stop, Mas! Namun Dodi terus saja berjalan. Mbak, kenapa Mbak nekat banget sih lihat tempat ini? Yuk pulang, Mbak. Perkataan Dodi terhenti ketika ia menyadari jika sosok itu bukanlah Mutia yang sedang mereka cari, melainkan itu adalah penghuni dusun siluman yang berwajah hitam dipenuhi luka bakar. Dodi berteriak. Untung dengan sigap, Bagus mengeluarkan senjata bambu kuning dan mengarahkannya pada sosok mengerikan itu, sehingga sosok itu pergi menjauh. Ayo Mas, bangun. Terima kasih, Gas. Sebaiknya kita pergi dari sini. Tapi Mbak Mutia masih di dalam sana, Gas. Sepertinya kita tidak akan menemukannya malam ini, Mas. Lihat, mereka mulai bermunculan. Sebelum kita kewalahan, sebaiknya kita keluar dari dusun siluman ini, ucap Bagas sambil menarik Dodi yang masih bingung antara terus mencari Mutia atau pulang saja. Makhluk penghuni dusun siluman mulai bermunculan menampakkan diri. Mereka berjalan dan berpenampilan layaknya zombie. Mbak, semoga kamu baik-baik saja, Mbak, di dalam sana. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Bagas yang membawa motor milik Mutia, dan motor itu menyala saat Bagas menengkolnya. Mana Mbak Mutia? Tanya Vika. Gak ada, Vik. Aku gak bisa temukan Mbak Mutia. Tadi aku malam ketemu sosok menyeramkan penghuni dusun siluman itu. Jadi benar, dusun itu ada penghuni gaibnya. Memang ada, Mbak. Bagaimana tidak? Mereka tinggal dengan cara yang tidak wajar. Tidak wajar bagaimana? Tanya Vika. Kakekku bilang kalau dulu desa Siluman adalah salah satu desa yang maju dan makmur. Namun ada segelintir orang yang ingin berkuasa di sana. Maka dari situ terjadilah pepecahan. Desa itu menjadi dua kubu. Pemimpin mereka yang zalim memakai cara-cara kotor untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Dan terjadilah peperangan antara penduduk desa. Mereka saling serang dan saling bakar. Hingga saat ini tidak pernah diketahui apakah ada yang selamat dari insiden itu atau tidak. Apakah penampakan tadi yang kita temui itu karena mereka mati terbakar? Iya, Mas. Warga dusun siluman
yang sering kami temui memang semua cenderung dengan penampilan seperti itu. Iya, tapi gimana nasib Mbak Mutia? Begini saja, kalian pulang dan beritahukan kepada keluarga Nak Mutia. Nanti biarkan mereka yang memutuskan akan melakukan tindakan apa. Seru Irna. Iya Bu, kalau gitu kami pamit pulang agar tidak terlalu malam sampai di desa kami. Lantas Dodi dan Vika pun pulang. Yang pertama mereka lakukan adalah menemui Pak Slamet guna melaporkan kejadian yang menimpa Mutia. Lalu Pak Slamet memberitahukan Dino. Kebetulan rumah mereka bersebelahan karena Dino mengontrak rumah milik Pak Slamet. Kemudian Dido dan Pak Slamet mendatangi keluarga Mutia. Sementara di tempat Mutia mendengar suara-suara erangan dari luar. Tiba-tiba Nenek Rahmi mematikan pelita sehingga rumah menjadi sangat gelap. Masuk ke kamarmu dan tidurlah. Jika mendengar suara-suara dari luar, jangan dihiraukan. Jangan sekali-sekali kamu membuka pintu. Tapi nenek mau kemana? Nenek ada di kamar sebelah. Sudah, tidurlah, ucap Nek Rami. Kemudian meninggalkan Mutia di kamar yang sangat gelap itu. Mutia terus mendengar suara erangan-erangan itu. Semakin jelas dan semakin dekat. Mutia terduduk ketika ia mendengar nama Nek Rami dipanggil. Rami, tolong Rami. Kembali suara seseorang yang meminta tolong pada Nek Rami. Ih, kok nenek diam aja sih? Kasihan kan? Pasti orang itu membutuhkan sekali pertolongan. Mutia melupakan pepatah Nenek Rami yang menyuruhnya untuk segera tidur. Rasa ibanya membuat Mutia ingin sekali membukakan pintu untuk seseorang yang sejak tadi memanggil-manggil Nenek Rami. Namun suasana kembali hening. Kemudian Mutia memutuskan untuk memejamkan matanya. Tiba-tiba, Mutia. Mata Mutia kembali terbuka kala ia mendengar namanya dipanggil. Mama, ucap Mutia. Mutia, kemarilah nak. Gimana nih? Tadi nenek bilang apapun yang terjadi tidak boleh keluar. Itu suara mama. Mama pasti sudah mencariku sampai sejauh ini. Lantas Mutia pun berdiri dan melangkah perlahan menuju pintu keluar. Aku harus berjalan pelan agar nenek tidak mendengarnya. Kasihan mama sudah sejauh ini mencariku. Mutia, buka Dok. Perlahan Mutia membuka kunci pintu. Suara dari pintu kayu terdengar nyaring. Buk. Mutia tersentak ketika pintu itu kembali menutup. Apa yang kamu lakukan? Ucap Nek Rami. Aku mau buka pintu, Nek. Ada mama di luar. Tidak ada ibumu atau siapapun di luar sana. Sudah kukatakan, tidur. Dan jangan dengarkan suara-suara mereka. Tapi Nek, itu tadi mama. Lihat saja sendiri. Itu ibumu atau bukan? Lihat melalui lubang celah itu. Tunjuk pada celah kayu yang agak lebar. Kemudian Mutia pun menuruti apa kata Nek Rami. Ia mengintip di antara celah-celah pintu kayu itu. Astagfirullahaladzim. Itu makhluk apa, Nek? Mereka adalah penghuni dusun siluman ini. Hampir saja kau ditangkapnya. Maaf, Nek. Maafin Mutia. Sudah bilang, sebaiknya kamu tidur saja. Karena suara-suara itu akan menyerupai apa yang ada dalam pikiranmu. Sudah,
Sekarang kembali lagi ke kamar dan jangan menghiraukan apapun lagi. Namun suara-suara erangan kembali terdengar dan Mutia menutup telinganya menggunakan bantal. Hingga kemudian ia membaca doa yang ia hafal. Perlahan-lahan suara-suara di luar sana mulai menghilang dan kantuk pun mulai menyerangnya hingga akhirnya ia tertidur pulas. Mutia terbangun saat matahari mulai meninggi. Astagfirullah, aku kesiangan. Ya Allah, aku ketinggalan sholat subuh. Nek Rami. Mutia keluar kamar dan mencari keberadaan nenek yang sudah menolongnya itu. Namun sudah berkeliling 7 kali pun Mutia tidak menemukan keberadaan Nek Rami. Kemana Nek Rami pergi ya? Apa dia pergi ke ladang? Tunggu sebentar. Ini kok rumahnya jadi sedikit berbeda. Sekarang rumah ini jadi nampak kotor dan sangat usang. Semalam aku lihat rumah ini bersih. Otak Mutia sudah mulai berpikiran macam-macam. Lantas ia kemudian keluar dan meninggalkan rumah Nek Rami. Pagi-pagi sekali, Dino beserta orang tua Mutia, Pak Slamet dan Dodi, mereka berniat mengunjungi dusun siluman untuk mencari Mutia. Mas, stop dulu di sini mas, ucap Dodi di halaman sebuah rumah kecil. Kita akan meminta bantuan Bagas sekalian, karena dia yang lebih mengetahui tentang dusun siluman yang penuh misteri itu. Iya nak, sepertinya minta tolong warga di sini adalah usulan yang bagus, sahut Pak Arif. Baiklah, ayo. Lantas semua orang turun dari mobil dan langsung menuju rumah Bu Irna. Tidak perlu berteriak mengucap salam, karena pada saat itu keluarga Bu Irna sudah berada di depan rumah beserta beberapa orang pria. Mungkin saja mereka para tetangga Bu Irna yang tinggal berdekatan di perbatasan dusun siluman itu. Jadi ini orang tua Mutia? Tanya Bu Irna. Iya Bu, yang semalam tersesat di dusun siluman itu adalah anak saya, sahut Bu Nadia. Putri ini sampean itu ikut disesatkan, ucap sebuah suara yang berasal dari pojok rumah Bu Irna. Mari silakan, ucap Bu Irna, seraya menuntun pria renta yang berjalan menggunakan tongkat itu. Maksudnya kek? Tanya Bu Irna. Gadis itu bukan semata-mata tersesat begitu saja. Ada sesuatu hal yang menariknya untuk mendatangi dusun siluman itu. Maaf kek, apakah kakek bisa merasakan kehadiran Mbak Mutia? Apakah dia baik-baik aja? Sampai saat ini dia baik-baik aja. Segeralah kalian berangkat untuk mencarinya. Jangan membuang-buang waktu lagi. Karena penghuni dusun siluman itu sudah menyadari keberadaannya. Jika sampai nanti malam, belum tentu kalian menemukannya. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dan saat itu juga mereka langsung pergi ke dusun siluman itu. Akhirnya 1 mobil dan 2 motor berangkat ke dusun siluman. Seperti sebelumnya, mereka sudah mempersiapkan senjata bambu kuning yang diruncingkan guna mengusir penghuni dusun siluman. Stop di sini mas, kendaraan kita parkirkan di sini saja. Itu sudah terlihat jalan setapak memasuki dusun itu. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim, ucap Dino seraya membuka pintu mobil. Sementara itu, Mutia yang masih bingung mencari jalan keluar dari dusun itu hanya berputar-putar saja. Selintas dia melihat bayangan yang berlari menjauh. Secara bersamaan, sosok di depannya pun menoleh. Ia tersenyum menyeringai, memperlihatkan kesinisannya pada Mutia. Susi, gumam Mutia
tatkala ia melihat seraut wajah yang kini telah menyeringai ke arahnya. Lantas Mutia pun berbalik arah, kemudian kembali berlari meninggalkan sosok Susi yang masih terus saja memandanginya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.